Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget secara emosional, padahal nggak ada konflik besar sama sekali? Nah, hati-hati. Bisa jadi kamu lagi disetir lewat manipulasi halus yang nggak kamu sadari. Aku mau ajak kamu buat deep talk sebentar, supaya kamu nggak terus-terusan merasa bersalah tanpa sebab yang jelas. Karena jujur aja kan, sering banget kita nggak sadar kalau rasa lelah yang kita rasain itu bukan karena kita kurang istirahat, tapi karena ada orang di sekitar kita yang pelan-pelan mengikis batasan diri kita sendiri. Jadi, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Kenapa sesuatu yang kelihatannya seperti pelukan atau perhatian dari seseorang justru bisa jadi senjata yang bikin mental kamu ambyar. Sebagai teman curhat kamu, aku pengen kamu mulai peka sama sinyal-sinyal bawah sadar ini. Karena manipulasi yang paling berbahaya itu bukan yang sifatnya kasar, tapi yang datangnya halus banget. Sampai-sampai kamu mikir kalau itu adalah salah kamu sendiri. Yuk, kita mulai bahas, biar kamu gak terjebak lebih dalam lagi. Aku sering banget nih dapat curhatan dari teman-teman yang ngerasa terjebak dalam hubungan yang kalau dilihat dari luar tuh kelihatannya adem ayem aja. Bahkan kelihatan romantis banget. Tapi anehnya kan di dalam hati kamu rasanya kok capek banget ya. Melelahkan, bener-bener menguras energi. Tapi kamu sendiri tuh bingung mau protes soal apa. Karena emang orang itu gak pernah kasar sama kamu. Nah, disinilah aku mau kamu mulai bener-bener paham. Jadi, manipulasi yang paling berbahaya itu bukan teriakan, makian, apalagi bentakan yang bikin kita langsung pengen kabur. Justru, manipulasi yang paling merusak mental itu adalah tindakan yang dibungkus rapi banget. Pakai alasan perhatian dan kasih sayang. Rasanya kayak kamu lagi dipeluk erat. Tapi sebenarnya pelukan itu perlahan-lahan lagi meremukkan kepercayaan diri kamu tanpa kamu sadari. Tujuan mereka cuma satu, bikin kamu kehilangan kepercayaan sama insting diri kamu sendiri. Sampai di satu titik, kamu gak lagi percaya sama apa yang kamu rasakan. Dan kamu jadi ngerasa butuh. Iya, butuh validasi atau persetujuan mereka hanya untuk ngerasa kalau tindakan kamu itu benar. Inilah yang aku sebut sebagai slow poison atau racun yang bekerja sangat lambat dalam sebuah relasi. Kamu gak langsung jatuh, kamu gak langsung sakit, tapi pelan-pelan kamu kehilangan jati diri kamu sampai akhirnya kamu bergantung penuh pada mereka sebagai satu-satunya kompas dalam hidup kamu. Ini bukan tentang cinta yang tulus, tapi tentang kontrol yang halus. Jadi, mari kita bedah pelan-pelan ya, supaya kamu gak lagi ngerasa bersalah atas keresahan yang selama ini kamu rasain sendirian. Nah, tanda pertama yang pengen aku bahas, dan jujur ini yang paling sering aku lihat di sekitar kita, adalah senjata yang paling halus tapi paling mematikan. The guilt-tripping weapon, atau penggunaan rasa bersalah sebagai alat kontrol. Pernah nggak sih kamu ngerasa, setiap kali kamu mau melakukan sesuatu buat kebaikan diri kamu sendiri, ujung-ujungnya kamu malah berakhir dengan minta maaf? Di sini, si manipulator itu punya kemampuan luar biasa buat memutarbalikkan fakta. Mereka bakal bikin narasi sedemikian rupa sampai kamu ngerasa jadi pihak yang paling jahat, paling gak punya empati, dan paling egois. Padahal kan kamu cuma lagi berusaha memenuhi kebutuhan dasar kamu sebagai manusia. Coba deh kita ambil contoh yang paling simple tapi sering bikin ambyar. Bayangkan kamu lagi capek banget setelah seminggu kerja full. Dan kamu cuma pengen me time sendirian di kamar buat recharge energi. Terus dia datang dengan masalahnya. Dan pas kamu bilang kamu butuh waktu sendiri dulu,
Dia bakal ngomong begini dengan nada yang sangat melas. Ya udah, go ahead. Kamu istirahat aja. Aku emang udah biasa kok ditinggal sendirian pas lagi sedih-sedihnya begini. Gak apa-apa. Kamu seneng-seneng aja ya di sana. Biar aku yang nanggung ini sendiri. Gimana rasanya pas denger itu? Langsung nyesek kan? Tiba-tiba niat kamu buat istirahat hilang. Digantiin sama rasa bersalah yang luar biasa besar. Kamu yang awalnya jadi korban kelelahan, tiba-tiba dipaksa jadi penjahat yang menelantarkan orang lain. Secara psikologis, ini adalah bentuk emosional blackmail. Mereka tahu kamu punya empati yang besar, dan mereka memanfaatkan itu untuk menyandera perasaan kamu. Mereka bikin kamu percaya kalau kebahagiaan atau kesedihan mereka itu 100% adalah tanggung jawab kamu. Kalau mereka sedih, itu salah kamu. Kalau mereka kesepian, itu karena kamu egois. Nah, aku mau kamu benar-benar sadar dan buka mata sekarang. Tolong diingat baik-baik ya, ini bukan bentuk kasih sayang yang tulus. Ini bukan tanda kalau dia sangat membutuhkan kamu karena sayang. Ini adalah kontrol. Ini adalah cara mereka buat memastikan kalau kamu gak akan pernah punya batasan atau boundaries. Jadi, cinta yang sehat itu gak akan pernah bikin kamu merasa berdosa hanya karena kamu peduli sama kesehatan mental kamu sendiri. Kalau setiap langkah yang kamu ambil buat diri sendiri selalu dihadang dengan kalimat-kalimat yang bikin kamu merasa bersalah, itu sinyal kuat kalau kamu lagi ditarik masuk ke dalam permainan kontrol mereka. Jangan biarkan rasa sayang kamu jadi celah buat mereka merusak mental kamu pelan-pelan. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua yang gak kalah bahaya, yaitu the silent treatment trap. Pernah gak sih kamu tiba-tiba didiamkan gitu aja tanpa alasan yang jelas? Pas kamu coba tanya baik-baik, jawabannya cuma singkat, gak apa-apa. Tapi nadanya itu loh, dingin banget. Dan bikin suasana di sekitar kamu langsung terasa tegang. Jujur ya, ini sebenarnya adalah bentuk hukuman emosional yang halus banget. Silent treatment itu tujuannya buat bikin kamu ngerasa terisolasi, bingung, dan akhirnya merasa bersalah. Aku perhatiin nih, banyak banget dari kamu yang akhirnya gak tahan sama tekanan suasananya, terus milih buat menyerah dan minta maaf duluan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kamu pun bingung sebenarnya salah kamu itu di mana. Kamu minta maaf cuma supaya suasananya gak panas lagi, supaya kamu bisa narik nafas lega lagi. Tapi sadar gak, di saat itulah mereka sebenarnya sudah berhasil menyetir emosi kamu. Jadi, kamu dipaksa untuk bertanggung jawab atas perasaan mereka yang gak dikomunikasikan dengan sehat. Ini bukan lagi soal menyelesaikan masalah, tapi soal kontrol. Mereka tahu kalau dengan mendiamkan kamu akan kehilangan keseimbangan. Dan akhirnya melakukan apapun, termasuk merendahkan diri. Hanya untuk mendapatkan kembali respon dari mereka. Ingat ya, komunikasi itu kunci. Tapi diam yang bertujuan untuk menyakiti, itu namanya manipulasi. Jadi, jangan sampai ketenangan pikiran kamu digadaikan, hanya untuk mencairkan suasana yang sengaja mereka bekukan. Lanjut ke tanda ketiga. Dan jujur, ini yang paling ngeri. Karena dibungkus dengan sangat rapi. Aku menyebutnya the validasi paradoks. Pernah gak sih kamu merasa kayak gak mampu ambil keputusan apapun, bahkan hal kecil sekalipun, tanpa nanya pendapat dia dulu? Nah, awalnya mungkin kelihatan kayak mereka itu suportif atau perhatian banget. Tapi pelan-pelan, polanya berubah menjadi sesuatu yang melemahkan kamu. Jadi, setiap kali kamu punya ide, mimpi, atau rencana, mereka bakal masuk dengan tameng mengkritik demi kebaikan. Kalimatnya seringkali terdengar manis banget, seperti, "Aku kan sayang sama kamu, makanya aku gak mau kamu malu nanti." Atau, "Aku cuma mau yang terbaik buat kamu, makanya aku kasih tahu kalau cara kamu itu kurang tepat." Secara psikologis, ini sebenarnya upaya untuk mengikis rasa percaya diri kamu. Mereka ingin bikin kamu percaya kalau insting kamu itu selalu salah dan penilaian kamu itu gak tajam. Akhirnya, kamu jadi tergantung sama mereka. Kamu jadi merasa buta kalau gak dituntun sama opini mereka. Ini adalah bentuk kontrol yang sangat halus. Mereka gak melarang kamu secara kasar,
tapi mereka bikin kamu ragu sama kapasitas diri kamu sendiri. Sampai akhirnya kamu menyerah pada keputusan mereka. Sekarang, aku mau kamu berhenti sejenak dan coba tanya ke dalam hati kamu yang paling dalam. Apa selama ini kamu merasa jadi versi diri yang lebih berdaya, lebih berani, dan lebih besar saat sama dia? Atau justru kamu merasa makin kerdil, makin takut melangkah, dan merasa makin gak tahu siapa diri kamu sebenarnya tanpa arahan dari dia? Kalau kamu merasa makin kerdil dan kehilangan suara hati kamu sendiri, nah itu adalah red flag besar. Hubungan yang sehat seharusnya jadi tempat kamu bertumbuh, bukan tempat di mana sayap kamu dipatahkan secara perlahan dengan alasan kasih sayang. Jangan biarkan siapapun mengambil alih kamu di hidup kamu, karena kamu itu jauh lebih mampu dari apa yang mereka coba tanamkan di pikiran kamu. Nah, sekarang aku mau kasih kamu sedikit pelukan lewat solusi nyata, supaya kamu bisa kembali pegang kendali atas diri kamu sendiri. Tarik napas pelan-pelan ya. Kamu gak sendirian di fase ini. Langkah pertama, mulailah percaya sama gut feeling kamu. Kan tubuh kita itu jujur banget. Kalau pas kamu lagi deket sama dia, tiba-tiba pundak kamu jadi tegang, perut kerasa gak enak, atau ada rasa cemas yang gak bisa dijelaskan, itu adalah sinyal dari bawah sadar kamu. Jangan abaikan itu. Sinyal itu adalah sistem pertahanan diri yang lagi teriak ke kamu kalau ada sesuatu yang memang gak beres. Kedua, kamu harus berani buat set boundaries. Jadi, belajar bilang enggak itu bukan berarti kamu jahat atau egois. Gak gitu. Kamu gak berutang penjelasan yang panjang lebar. Kenapa kamu gak bisa melakukan apa yang dia mau? Kamu punya hak penuh atas kenyamanan dan batasan diri kamu sendiri. Ingat, orang yang benar-benar sayang sama kamu bakal menghargai kata enggak dari kamu, bukan malah menuntut kamu untuk selalu menuruti kemauannya. Ketiga, mulailah jadi pengamat yang objektif. Coba deh, amati polanya. Catat di catatan kecil kamu. Berapa kali sih mereka berhasil bikin kamu merasa jadi pihak yang salah, padahal awalnya kamu cuma mau membela diri? Kalau polanya berulang terus, itu bukan kebetulan. Itu adalah taktik. Kamu itu berharga banget, dan kamu berhak untuk hidup dengan tenang tanpa rasa cemas yang terus-terusan menggerogoti mental kamu. Kamu layak mendapatkan hubungan yang suportif, bukan yang malah bikin kamu meragukan kewarasan diri sendiri. Terima kasih ya, sudah mau jujur sama diri sendiri hari ini. Kalau kamu merasa video ini membantu kamu untuk lebih mengenali pola-pola manipulasi yang mungkin sedang kamu hadapi, jangan lupa untuk subscribe ke Gen Z, supaya kita bisa terus belajar bareng buat menjaga kesehatan mental dan hubungan yang lebih sehat. Kamu berhak bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.